Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Aprilianto dengan NIM 18520 568, kelas Teknik Elektro 5B. Di sini saya akan presentasi dengan judul elemen telekomunikasi. Macam-macam elemen telekomunikasi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu informasi, transmitter atau pengirim. Yang ketiga receiver atau penerima. Dan yang terakhir yaitu media transmisi. Dan yang pertama itu informasi. Apa itu informasi? Informasi bisa terdiri dari pesan, suara, atau gambar, juga bisa dengan video. Contohnya seperti SMS, WhatsApp gitu lah. Yang kedua yaitu transmitter. Apa sih tugasnya transmitter? Transmitter di sini bertugas untuk memproses informasi yang akan kita kirim ke saluran transmisi. Banyak proses yang terjadi di transmitter, antara lain modulasi, penguatan, coding, enkripsi, dan sebagainya. Namun yang paling penting adalah proses modulasi dan penguatan, yaitu modulasi yang merupakan proses mengubah suatu bentuk sinyal ke bentuk lain, atau juga bisa sinyal pesan ke sinyal listrik. Ketiga, receiver. Ya, setelah melewati di transmisi atau transmitter tadi, akhirnya sinyalnya sampai ke penerima atau receivernya. Berhubung di transmitter tadi dilakukan proses modulasi, maka diperlukan proses yang berkebalikannya agar didapatkan informasi semula. Proses ini disebut demodulasi. Selain itu, sinyal juga perlu dikuatkan karena sinyal yang diterima receiver biasanya sangat kecil, dapat mencapai min 80 dBm atau sekitar 10 pangkat min 11 watt. Kecil sekali bukan? Oleh karena itu, penguatannya perlu dilakukan receiver. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jaraknya yang jauh, maka terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan istilah isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam untuk diubah kembali menjadi informasi. Ya, dan ini jenis-jenisnya media transmisi ada 2, yaitu guided transmission media dan unguided transmission media. Ya, yang pertama adalah guided transmission media atau media transmisi yang menggunakan jaringan sistem kabel. Contohnya yaitu seperti open wire. Open wire adalah kabel yang disangkutkan pada tiang penyangga, seperti di jalan-jalan raya umumnya itu. Kabel ini tidak memiliki pelindung dan proteksi gangguan sinyal lainnya. Transmisi dialihkan hanya pada satu kabel dengan yang lainnya, digantungkan dengan suatu jarak tertentu, biasanya digunakan untuk mengantarkan arus listrik. Kabel ini memiliki tingkat interferensi yang cukup tinggi dari gelombang lainnya. Kabel ini tidak terlalu disarankan untuk digunakan kecuali untuk jarak pendek, dan sangat rawan jika terjadi hujan karena tidak ada pelindungnya. Kemudian ada twisted pair cable. Twisted pair adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya itu digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar, seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindung
UTP kabel, dan wicara silang kontak di antara pasangan kabel yang berdekatan. Dan selanjutnya yang unguided transmission media atau media yang tidak menggunakan sistem gelombang. Yang tadi kan kabel, dan yang ini menggunakan sistem gelombang. Dan contoh pertama yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan bentuk untuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi atau dalam satuan gigahertz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan ISP. Dan kedua, inframerah. Infrared atau yang sering dikenal dengan inframerah merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang terlihat, yakni antara 700 nanometer dan 1 mm. Sinar infrared adalah cahaya yang tidak terlihat atau tidak bisa ditangkap dengan menggunakan mata. Apabila dilihat dengan menggunakan spektroskop cahaya, maka radiasi dari sinar infrared akan terlihat pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang yang berada di atas panjang gelombang cahaya merah. Dengan adanya panjang gelombang ini menyebabkan sinar infrared tidak tertangkap oleh mata, tetapi radiasinya dari panas yang ditimbulkan masih dapat terdeteksi atau dapat dirasakan. Terakhir yaitu Bluetooth. Siapa sih yang nggak kenal Bluetooth? Bluetooth adalah perangkat teknologi komunikasi data tanpa kabel atau wireless yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antar beberapa perangkat elektronik. Contohnya ya seperti di HP, laptop, ataupun di PC. Bisa juga menggunakan headset Bluetooth, kamera Bluetooth, ataupun smartwatch. Bluetooth biasanya beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data tidak kurang dari 1 Mbps. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.